Nah, supaya Anda lebih yakin dan lebih semangat ya, lebih termotivasi untuk menjalankan bisnis ini, kita akan langsung saja masuk ke segmen yang kedua, yaitu orang yang sudah ditunggu-tunggu ya, pasangan suami istri ini, mereka punya kisah yang menarik untuk kita simak. Nah, akan tetapi kita akan lebih dulu melihat profil slide-nya yang akan ditampilkan oleh Pak Sandy. Mungkin Pak boleh dibukakan slide profilnya. Ya, kita akan mulai dari ibu rumah tangganya dulu nih, ya. Jadi beliau yang satu ini ya, keduanya masih muda sekali ya, kita bisa lihat dari raut wajahnya. Dengan mereka berdua memiliki latar belakang yang sangat berbeda ya. Yang satu adalah mantan karyawan apoteker dan yang satunya lagi adalah mantan tukang ojek. Perbedaan mereka bersatu ketika mereka bertemu di bisnis 3i Networks. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke segmen puncaknya nanti akan dibawakan oleh Pak Mehmet begitu ya. Beliau akan menceritakan, akan membagikan juga kisah-kisahnya dan kita juga akan ngobrol-ngobrol juga untuk lebih mengorek ya apa saja sih sebenarnya yang menjadi kisah di balik ini semua kesuksesan yang fantastis ya. Seorang pasangan dari Platinum dan Gold Agency begitu ya. Kalau di total-total mereka berdua bisa mengantongi income kurang lebih 100 juta nih sebulan. Asik banget ya. Pasti kawan-kawan yang saat ini sedang menonton ya, wow, ini pasti kesem-sem semua nih, pengen juga seperti mereka. Nah, tapi sebelum bercerita lebih panjang, kita akan coba berkenalan terlebih dahulu dengan ibunya nih, artinya istrinya begitu ya, yaitu Ibu Dian Septiriani. Nah, kita akan langsung panggilkan orangnya, Ibu Dian. Halo, Bu Dian. Halo, Pak Frans. Ya, Bu. Ya, nih kita ngobrol-ngobrol nih. Oh, langsung ada Pak Mehmet nih. Tapi Pak Mehmetnya ini dulu, dikunci dulu mulutnya nih, biar lebih seru. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ikut muncul. Ya, nggak apa-apa, ya kan. Cuma nanti seru-serunya kita, di bagian belakang. Nah, mungkin kita ngobrol dulu sama Bu Diannya nih, Bu. Boleh nggak cerita dulu, Bu Dian ini dulu sebelum kenal 3i ini kerjanya ngapain, Bu? Katanya karyawan apoteker begitu. Seperti apa, Bu, kisahnya, Bu? Boleh, Bu? Iya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra 3i yang ada di seluruh Indonesia dan ada di luar negeri, saya ucapkan selamat malam. Betul apa yang dikatakan Pak Frans. Ya, dulu profesi saya waktu itu tahun 2013, saya masih berprofesi sebagai farmasi apoteker. Waktu itu saya kerja di apotik. Saat itu penghasilan saya kerja di apotik itu gajinya hanya 2,5 juta. Kenapa kok farmasi apoteker punya gaji 2,5 juta? Karena dulu saya masih fresh graduate, jadi baru lulus kuliah, wisuda, terus keterima kerja. Jadi saat itu udahlah gaji berapapun saya terima gitu. Nah, singkat cerita, selama saya bekerja di apotik, kemudian tahun 2014 saya dikenalkan bisnis 3i Network. Saat itu Oktober 2014 tepatnya, saya dikenalkan oleh seseorang yang saat ini beliau adalah upline saya, beliau leader saya, beliau orang Semarang, namanya Pak Budi Herianto. Dan saat ini posisi beliau Titanium Agency Indonesia. Nah, 2014 saya dikenalkan oleh Pak Budi, kemudian saat itu Pak Budi mengajak saya untuk Mbak Dian, ayo nabung, ikut bisnis menabung. Nah, di situ saya berpikir bahwa kok nabung jadi bisnis, karena bagi saya suatu hal yang aneh gitu. Mana ada nabung jadi bisnis, karena selama ini setahu saya kalau nabung ya kita hanya saving aja, menyimpan uang saja. Tapi setelah dipelajari dan diikuti sistemnya, oh ya benar, ternyata ini ada bisnisnya gitu. Nah, saat itu untuk memulai bisnisnya, upline saya Pak Budi mengatakan bahwa Mbak Dian coba ajak 3 orang waktu itu. Saya bingung karena jujur secara di otak saya itu bukan basic saya gitu. Dunia 3i Network ini bukan saya. Kenapa? Karena saya farmasi apoteker. Saya sama sekali nggak ada pengalaman di bidang marketing ataupun pengalaman di bidang insurance. Karena apa? Seorang farmasi itu lebih cenderung pasif ya. Jadi kerja masuk ke apotik, kerja di sana, ngelayanin resep,
ya di depan lemari obat, jadi cenderung pasif gitu. Jadi bukan orang marketing. Tapi setelah berjalan dan alhamdulillah berkat bimbingan dari Upland dan tim yang sangat luar biasa, tim saya di Semarang, mereka bersama-sama dengan saya berjuang dan akhirnya alhamdulillah waktu itu saya bisa di bulan pertama saya bisa mendapatkan 3 orang. Itu pun alhamdulillah sekali mereka nggak menolak saya ketika saya ajak. Yaitu saya waktu itu ngajak orang tua saya, kakak saya, dan adik saya. Jadi saat itu saya ingin membuktikan bahwa oh ya benar ya, ternyata di 3i Network itu bisa ada penghasilan. Nah, di bulan pertama saat itu saya dapat bonus 192.000. Itu bonus pertama saya. Setelah itu terus saya jalani bisnisnya, saya mengikuti apa arahan dari Upland, bimbingan dari Upland, dan karena saya belum bisa presentasi, karena tadi saya menganggap bahwa ini bukan dunia saya, tapi saya hanya percaya sama Upland saya, kemana-mana saya presentasi dibantu oleh Upland saya, berkat bimbingan beliau. Kemudian setelah 2 tahun, alhamdulillah saya bisa mencapai posisi waktu itu di Silver Agency. Nah, saat Silver Agency, penghasilan saya di atas 15 juta sebulan. Nah, setelah itu terus berjalan di 3i Network, saya merasa bahwa di 3i Network itu saya mengalami percepatan income yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dulu saya masuk Oktober 2014. Waktu itu saya pertama kali masuk dan saat 2015 bulan April waktu itu saya ingat saat April 2015 waktu itu tuh income saya waktu itu di 3i masih 3 jutaan waktu itu karena posisi saya waktu itu masih leader agency. Nah, yang sangat menariknya lagi Bapak Ibu, di 3i Network saya melihat bahwa setelah 3 tahun saya jalani bisnis ini, saat April 2018 kemarin, income saya naik menjadi 30 juta sebulan dan posisi saya naik jadi gold agency. Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata bisnis di 3i Network itu luar biasa, bisa merubah kehidupan orang yang dipikirnya nggak mungkin lah saya punya penghasilan sampai puluhan juta, tapi itulah uniknya bisnis 3i Network. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, bisnis 3i Network itu bisnis yang bisa memberikan harapan bagi banyak orang yang dulunya mungkin nggak punya pekerjaan, yang dulunya mungkin penghasilannya kurang untuk kebutuhan sehari-hari, tapi berkat 3i Network saya menjalani bisnisnya. Dari 2015 saat itu income saya 3 juta dan 2018 saya naik gold agency, income saya waktu itu mencapai 30 juta. Sekarang kalau dipikir tanpa 3i Network, katakan kita bekerja selama 3 tahun, bisa nggak gaji, mungkin kita bekerja di swasta atau di instansi gitu, kita bekerja 3 juta menjadi 30 juta, kayaknya nggak mungkin ya dengan kalau secara konvensional kita bekerja. Dan kemudian kalau berpikir pengusaha, 3 tahun kita 3 juta menjadi 30 juta, kayaknya juga bisa juga sih kalau sebagai pengusaha 3 juta menjadi 30 juta. Tapi untuk mendapatkan keuntungan bersih 30 juta, kadang berapa sih modal yang harus kita keluarkan. Tapi Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu mau menjalankan bisnis 3i Network dengan tekun, ulet, dan sabar, ya, jalankan bisnis ini 3 tahun ke depan, Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Seperti apa yang saya alami. Dan yang sangat menariknya lagi, Bapak Ibu, di 3i Network, saya menjalani bisnisnya selama 3 tahun, tapi uang yang saya keluarkan selama 3 tahun ini tidak hilang. Kenapa? Karena setiap bulan saya menabung di 3i Network. Jadi uang yang saya keluarkan adalah tabungan saya. Alhamdulillah berkat 3i Network, sampai hari ini 4 tahun saya berjalan di 3i Network, saya memiliki 16 polis. Kadang orang bertanya, kenapa sih kok punya polis sebanyak itu di 3i Network? Jadi sebenarnya ada 3 alasan yang membuat saya tertarik di bisnis 3i Network, Bapak Ibu. Yang pertama, segi insuransinya. Jika
kita meninggal dunia atau jika saya meninggal dunia, maka dari Insurance 3i Network, dari CHR, satu polis saya yang 700.000, ahli waris saya akan menerima santunan senilai 42 juta. Dan yang paling menariknya lagi, 100% bisnisnya akan diwariskan kepada ahli waris saya. Jadi kalau saya hari ini income 30 juta, kemudian hari ini juga saya meninggal, maka ahli waris saya yang tercantum di polis saya akan menerima penghasilan seperti apa yang saya dapatkan hari ini. Dan yang kedua yang membuat saya tertarik di bisnis 3i Network yaitu investasinya Bapak Ibu. Investasi di 3i Network itu sifatnya mudah rubah, tidak menetapkan bunga pasti. Jadi kita mudah rubah bagi hasilnya itu di 6%, 14, dan 20%. Dengan 16 polis yang saya punya keyakinan bahwa dengan 3i Network, investasi yang saya punya, tabungan yang saya punya itu bisa untuk masa tua saya, bisa untuk masa pensiun saya. Bahkan kalau nggak diambil, harapan saya bisa sampai untuk keturunan-keturunan saya. Nah, yang ketiga yang membuat saya tertarik di bisnis ini juga yaitu income Bapak Ibu. Karena apa? Dari segi bisnisnya, ini merupakan bisnis yang sangat murah. Karena pendaftaran kita hanya 50.000, 350, 700, dan 1 juta itu adalah tabungan kita. Jadi, saya berpikir bahwa ini bisnis yang bisa membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Karena dengan bisnis pendaftaran 50.000, sisanya itu adalah tabungan kita untuk masa depan kita. Nah, kalau kita mau bangun bisnis lain, nggak cukup dengan modal hanya 50.000. Jadi, bisnis dengan modal 50.000, tapi bisa mempunyai potensi penghasilan puluhan juta hingga ratusan juta. Jadi, ini sangat yang membuat saya mau untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Kemudian, terus saya jalani bisnis 3i Network saat itu bulan Juli 2017, kurang lebih 3 tahun saya menjalani bisnis 3i Network. Hasil dari 3i Network, saya berhasil membeli new Honda Jazz terbaru, gitu. Nah, saat itu orang pertama yang saya ajak untuk naik ke mobil saya adalah ibu saya, mama saya. Di situ saya melihat dan ingin membuktikan kepada mama saya bahwa di bisnis 3i Network ini bisa dijalankan dan ini benar murni ada hasilnya gitu. Nah, kemudian saya Juli 2017 dengan dapat new Honda Jazz terbaru karena saking cintanya saya dengan 3i Network, Bapak Ibu, saat itu saya bekerja di sana di apotik. Waktu itu saya sudah resign dari apotik karena sudah 3 tahun. Nah, hasil mobil yang saya dapatkan di 3i Network itu, Honda Jazz terbaru itu, saya beli plat khusus karena saya ingin membuktikan bahwa 3i Network itu bisnis yang dahsyat dan ini murni hasil dari 3i. Jadi, saya beli plat khusus karena saya asalnya dari Tegal, ya, Jawa Tengah. Jadi, mobil saya G31DS, 3i Dian Septriani. Nah, itu saya dapatkan di bisnis 3i Network, Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa sekali dan berkat bisnis 3i Network juga selain tabungan, investasi yang saya punya, alhamdulillah Bapak Ibu yang sangat luar biasa lagi buat saya nggak pernah menyangka selama berjalan di 3i Network saat itu Januari 2018 ya tepatnya, saat itu saya bertemu dengan Arjuna saya Bapak Ibu, ya yaitu Bapak Mehmet Sumaker ini. Nah, berkat 3i Network juga saya ketemu sama beliau. Kalau nggak karena 3i Network nggak mungkin kan saya ketemu dengan beliau gitu. Dan uniknya sekali Bapak Ibu, kita ketemunya di Hermina Tower. Saat itu peresmian kantor Hermina Tower di Jakarta. Saat itu kita ketemu. Dan uniknya lagi juga saya awalnya nggak tahu siapa itu Pak Mehmet. Bahkan waktu itu saya dikenalkan oleh mitra saya. Ya, beliau adalah Mas Pramono dari Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah mitra saya sudah berposisi Gold Agency, Mas Pramono. Beliau yang mengenalkan saya dengan Pak Mehmet ini. Saat itu di Hermina Tower. Nah, singkat cerita,
saya mengundang beliau ke acara saya di Semarang, dan akhirnya September 2018 kami meresmikan hubungan kita. Jadi bagi saya uniknya di bisnis Tirana itu tidak hanya investasi, tidak hanya proteksi, dan tidak hanya income yang saya dapatkan, tapi saya juga menemukan Arjuna saya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, alhamdulillah berkat Tirana Network, selama saya jalani bisnis Tirana Network, dulu kemana-mana saya selalu sendiri ya, mengenalkan bisnis ini. Bahkan tidak hanya di Jawa Tengah, saya mengembangkan bisnis juga ke Palu, ke Jambi, ke Sumbawa, ya, terus kemudian ke Lampung, ya. Dulu kemana-mana saya sendiri, tapi sekarang di bisnis Tirana Network, kemanapun saya berjalan, saya selalu ditemani oleh suami saya tercinta, Bapak Ibu. Nah, ini uniknya lagi buat Bapak Ibu nih. Bagi Bapak Ibu yang menjalankan bisnis ini, pasangannya belum di-closingkan, segera orang pertama yang harus di-closingkan itu adalah pasangan Anda. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan bisnis ini bersama dengan pasangan kita, insya Allah bisnisnya akan menjadi lancar dan barokah buat kita, Bapak Ibu. Nah, mungkin itulah sekilas cerita Pak Frans yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu Dian, mungkin sebelum kita masuk ke Pak Mehmet, mungkin ada 2 pertanyaan nih, Bu Dian nih. Pertama, ini ditanyakan oleh Pak Gatot Widodo, cuman mungkin saya hanya menanyakan pertanyaan pertamanya, yaitu tentang mengatur waktu. Nah, waktu Dian masih bekerja kemarin sebagai apoteker begitu, bagaimana mengatur waktunya supaya bisa mengerjakan 3I-nya sambil masih bekerja sebagai karyawan di apoteker? Mungkin itu dulu, Bu. Ya, waktu itu saya mengatur waktu karena saya bisa dibilang full time ya. Saya bekerja di apotik karena waktu itu saya di apotik saya itu tidak ada apoteker pendamping. Kalau sekarang kan mungkin ada apoteker pendamping ya. Jadi saat itu saya benar-benar memanfaatkan waktu. Waktu itu upline saya setiap weekend, Sabtu Minggu itu selalu ada presentasi BOP di gedung gitu. Nah, saya memanfaatkan waktu di BOP presentasi yang diadakan oleh upline saya. Waktu itu saya jujur saya nggak bisa presentasi, tapi saya hanya bisa mengajak orang untuk datang ke pertemuan di hari weekend, dan kalau saya pulang malam, saya kerja dari jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, malamnya saya presentasi bersama dengan mitra saya, dan itu pun karena saya nggak bisa presentasi, saya selalu kemana-mana bersama dengan upline saya waktu itu. Jadi memanfaatkan waktunya banyak di weekend, karena di weekend di hari Sabtu Minggu itu saya mengarahkan mitra-mitra saya untuk bisa datang ke pertemuan setiap presentasi yang diadakan oleh upline saya. Seperti itu. Baik, berarti berani bayar harga di waktu ya, Bu, berkorban waktu begitu ya? Betul, ya. Pak, betul. Nah, kemudian mungkin pertanyaan kedua nih, Bu, kalau melihat ceritanya tentu semua yang masih baru di informasi ini, penghasilan 3 juta tadi Ibu cerita ya, lalu sekarang sudah penghasilan Gold Agency begitu yang mencapai puluhan juta sebulan. Bagi sebagian orang, terutama yang masih awam, merasa kadang-kadang malah merasa minder nih, aduh saya bisa nggak ya punya penghasilan 30 juta sebulan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan menjadi kriteria atau persyaratan di bisnis ini supaya bisa sukses? Ya, kalau mendengar kisah sukses, kadang-kadang sebagian orang yang masih awam malah jadi takut nih, saya bisa nggak ya 30 juta sebulan seperti Bu Dian? Sebenarnya apa sih persyaratannya, Bu, untuk bisa berproses dan mencapai kesuksesan seperti itu? Mungkin boleh dibantu, Bu. Iya, saya ketika waktu itu sama pemikirannya dengan apa yang dikatakan sama Pak Frans. Bahkan dulu waktu itu saya kan gaji di apotek 2,5 juta ya, Pak Frans. Waktu itu saya bilang sama upline saya, Pak, saya hanya pengen punya saya hanya pengen punya penghasilan dari 3i Network ini hanya pengen 5 juta aja, Pak, 2 kali gaji saya. Bisa nggak? Terus upline saya mengatakan, saat itu upline saya mengatakan bahwa bisa banget Mbak Dian, malah bisa lebih. Saya bilang, nggak mungkin saya bisa lebih, cukuplah 5 juta aja buat saya.
upline saya mengatakan asal saya terus konsisten, dan resiko di bisnis ini yang selalu saya ingat dari kata upline saya itu hanya ditolak, Mbak. Dia bilang kayak gitu. Jadi tebel-tebel muka lah ketika ditolak, dan terus-teruslah menyemangati diri sendiri bahwa pasti bisa gitu. Dan kalau kita di bisnis ini fokusnya jangan fokus ke banyak orang, kita harus prospek banyak orang. Kalau kita pikirnya saya harus cari banyak orang, jujur Pak Fran, saya nggak mampu. Tapi di bisnis ini fokuslah pada 3 jagoan kita gitu. Karena kan di bisnis ini kita metrik 3. Jadi fokuslah pada 3 orang yang kita anggap mereka jagoan kita siapa. Pegang dia dan besarkan mitra kita di masing-masing grup kita. Insya Allah dengan terus konsisten, tekun, ulet, sabar aja. Yang penting kita tetap jalan. Sehari jangan lupa selalu mengenalkan bisnis Trian Network. Mau ditolak, mau diterima, anggap aja kalau kita sedang siar gitu. Jadi niat lurusnya siar, niat lurusnya bercerita. Dan jangan kita kadang saya punya pemikiran bahwa saya nggak setiap kali saya ketemu orang, saya nggak punya pikiran saya harus closingkan dia. Kalau saya berpikir saya harus closingkan, itu berat buat saya. Tapi saya berpikir bahwa saya harus memahamkan orang yang akan saya temui. Insya Allah kalau mereka paham dengan bisnis ini, mereka pasti akan bergabung dengan kita. Seperti itu, Pak Frans. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Saya rasa pelajaran yang sangat dalam ya. Dan dari teman-teman yang menonton ya, barusan ya, terus saja berjuang, berproses. Tantangan pasti ada, pasti ada, tapi pasti bisa. Pak Frans? Tujuannya ya. Kok nggak ada suaranya, Pak Frans? Ya, halo Bu Dian. Sudah dengar suara saya? Halo? Halo, Bu. Halo, halo. Halo? Ya. Halo, Bu Dian. Ya, Pak Frans. Halo, halo. Ya. Kok nggak ada suaranya, Pak Frans? Sudah kedengeran belum? Kemudian kolom yang di handphone Ibu coba dibesarkan. Halo? Kolom di handphone Ibu dibesarkan, Bu. Hah? Volume di handphonenya dibesarin. Oh, volume. Suara saya jelas nggak, Pak Sandy? Jelas. Oke. Ya, kemudian sudah jelas suara saya? Pak Frans, suaranya masih kecil. Ibu besarkan coba kolom yang di handphone Ibu. Volumenya dibesarin, Bu. Volumenya udah saya gedein. Tapi suara Ibu cukup jelas di kita, Bu. Oh, suara kedengaran jelas ya? Ya udah, nggak apa-apa. Suara saya jelas, Pak Sandy? Jelas, ya. Oke, kita lanjut, Bu Dian ya. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Masih kecil ya volumenya ya. Kecil ya? Apa karena di sana mungkin ada ini gangguan sinyal nggak? Tapi suara stabil kok, bagus ini. Halo? Ya, coba saya buka dulu ya. Cek. Suara Pak Fran bagus. Nah, udah Pak Fran. Udah bagus, Oke. bagus. Jelas ya? Ya, oke. Kita lanjut. Jelas. Semua ya. Sudah dapat pelajaran yang banyak dari Ibu Dian ya. Intinya bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan bisnis 3i, jangan takut berproses ya. Tentu tantangan dan kendala pasti ada, penolakan pasti ada, itu biasa, bagian dari proses. Tetapi tentu terus berjalan, terus berbagi kisah, dan pegang upline-nya. Ya, bagi Anda yang saat ini memiliki upline aktif, jangan kerja sendirian, tapi bekerja sama dengan upline Anda, nanti akan dibantu oleh upline-nya begitu. Dan sekarang kita akan masuk nih ke Pak Mehmet ya. Nah, kita pengen tahu latar belakangnya seperti apa, jalan ceritanya, kisahnya, dan juga ini saya lihat nih peserta Zoom nih mentok nih tadi ya. Wow, sampai 100 nih juga nih. 100 terus nih. Jadi antusiasnya begitu tinggi karena banyak yang pengen belajar bagaimana merubah hidup seperti Pak Mehmet, seperti Bu Dian. Nah, maka kita akan langsung masuk, kita akan dengarkan langsung ya
bagaimana nih suara merdunya Pak Mehmet nih? Halo. Halo Pak Mehmet, selamat malam Pak. Malam Pak Farhan, malam. Ya Pak Mehmet, silakan Pak berbagi kisah lagi Pak, ditunggu-tunggu oleh penonton di rumah nih Pak. Siap, Mangga. terima kasih Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih buat kru live Zoom yang Pak Fran, Pak Sandy, Bu Sari yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya berbagi mungkin ya di live Zoom ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya di 3i Network ini, kalau saya cerita mungkin latar belakang saya bukan siapa-siapa. 2014 itu saya masih ngojek. 2014 saya masih ngojek dan terakhir saya berhenti ngojek. Kenapa? Karena motornya itu dijual sama yang punya motornya. Jadi saya itu ngojek bukan ngojek online tapi ompangan ya. Jadi saya per hari bayar ke yang punya ojek itu 25.000 per hari. Kalau saya store itu dari pagi sampai jam 6 maghrib. Itu saya bayar 25.000. Kalau sampai malam saya tambah lagi. Nah dari situ saya harus bertahan hidup bagaimana? Akhirnya 2014 akhir itu benar-benar saya lagi dalam kondisi terpuruk. Uang tidak punya, kendaraan nggak ada, kemudian rumah pun nggak ada. Ya saya harus nginduk di orang tua. Saya harus nginduk di orang tua karena saya waktu itu memang single parent. Saya duda mungkin anak satu. Nah dari situ saya berpikir saya miskin, anak saya jauh lebih miskin nantinya. Saya hanya berdoa saja, pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Saya pasrah berdoa, dalam sela-sela doa saya mungkin dikabul sama Tuhan. Jadi saya meminta satu peluang usaha yang terbaik. Akhirnya saya pencarian dari Desa Majalaya, Ibun, itu ke Cicalengka. Dan di Cicalengka ini, ternyata ada leader besar juga di 3i Network, namanya Ibu Hajah Iis Reni. Nah, awal mula saya nggak dikenalin sama Bu Hajah Iis. Cuman perkenalan dengan bisnis 3i Network ini, saya itu dari brosur, uniknya dari brosur. Brosur tentang 3i Network. Jadi mungkin Tuhan mengirimnya melalui brosur, dan saya yang membaca brosur itu. Nah dari brosur itu ada kontak person Bu Hajah Iis. Saya telepon, Bu Iis, gimana nih caranya saya ingin tahu tentang 3i Network. Ternyata Bu Iisnya lagi dirawat di rumah sakit, Pak. Jadi saya menunggu peluang bisnis 3i Network ini sampai 8 hari. Menunggu Bu Hajah Iis pulang dirawat dari rumah sakit. Nah setelah pulang dari rumah sakit, Bu Iis benar nelpon saya. Pak Med, saya udah pulang nih di rumah. Pak Med mau ke rumah nggak? Waktu itu saya bingung Pak, mau ke rumah Bu Iis. Bingungnya kenapa? Karena ya dari Majalaya ke Cicalengka kan lumayan pakai ongkos gitu. Benar-benar saya dalam kondisi terpuruk nggak punya uang gitu. Nah, dari situ ada teman, saya pinjam motornya, saya datang ke rumah Bu Iis dan ngobrol tentang 3i Network ini. Bu Iis jelasin konsepnya sederhana, menabung dan ngajak orang nabung. Kata saya ini mudah dicerna lah, gampang lah kata saya. Saya katakan gampang saja. Tapi apa yang terjadi? Bu Iis itu minta, sok Pak Ahmed harus nabung dulu. Nah dari situ saya kebingungan. Nabungnya dari mana? Saya nggak punya uang kata saya. Mau minta ke orang tua malu. Akhirnya saya pulang tangan kosong, hanya berdoa saja. Ya Tuhan kata saya ingin bisnis ini bagus gitu, tapi saya nggak punya uang. Doa saya didengar lagi sama Yang Maha Kuasa. Doa saya didengar lagi sama Tuhan. Akhirnya dalam 2 hari, Bu Iis nelpon, Pak Ahmed ke rumah lagi. Ada apa Bu? Saya kan sudah nggak punya uang nih, bukan nggak minat, saya nggak punya uang jujur. Tapi win-win solution. Bu Iis ngasih solusi, kalau Pak Ahmed bisa ngajak 5 orang, nanti nabungnya yang 350.000 itu saya talangin kata Bu Iis. Nah, saya katakan saya bisalah ngajak 5 orang gitu. Nah, tetapi belum diinput Pak, belum diinput datanya. Itu Januari belum diinput. Sampai akhirnya saya keliling dulu cari teman, saudara, tetangga, lingkungan, tapi not respon, nggak ada satupun yang mau join, nggak ada satupun. Sampai saya katakan di pikiran saya mudah kok, ketika saya lakukan sulit gitu. Ternyata mungkin ujiannya di situ, Pak. Jadi kalau ada bisnis yang sulit di awal, itu kesininya mungkin lebih mudah.
Saya selalu berpikir positif saja. Sampai saya waktu itu tinggalkan lingkungan Kabupaten Bandung. Saya tinggalkan Kabupaten Bandung. Berbulan-bulan, akhirnya saya harus hijrah ke Tasikmalaya, Pak. Jadi awal mula saya mengembangkan bisnis 3i Network ini bukan di Bandung, tapi di daerah Tasikmalaya. Itu pun saya sempat kebingungan. Di Tasikmalaya itu saya minta diantar sama Bu Hajah Is. Bu Hajah, saya mau ke Tasikmalaya. Saya ingin hijrah dari Bandung ke Tasikmalaya. Dan saya minta izin dari orang tua. Mak, Pak, izinkan saya. Kalau di kampung kan bilangnya Mak sama Pak gitu. Nggak Bapak. Izinkan saya untuk berikhtiar. Maksimal saya punya peluang usaha, tapi nggak di Bandung, kata saya. Saya terlalu perih di Bandung, terlalu sedih di Bandung. Akhirnya saya memutuskan harus hijrah ke Tasik. Diizinkanlah sama kedua orang tua, dan saya bilang gini, Mak, Bapak, saya tidak akan pulang sebelum saya membawa keberhasilan. Itu tekad saya. Saya tidak akan pulang sebelum membawa keberhasilan. Doain saja, sehat, panjang umur. Kalaupun toh saya tidak panjang umur, mungkin ini pertemuan terakhir saya. Sampai segitunya saya bilang ke orang tua. Saking banyaknya orang yang meremehkan saya di bisnis 3i Network. Tapi tekad saya bukan mundur, Pak Pran. Tekad saya, Bapak Ibu, tekad saya justru kebalikannya dengan orang-orang yang perkirakan. Saya tidak akan ketemu dengan mereka, saya tidak akan pulang dengan mereka sebelum saya berhasil. Hari pertama masuk ke daerah Tasikmalaya, ketika menemukan siang, enak banget. Di siang hari, cuacanya terang, saya ketemu banyak orang. Tapi ketika malam hari menjelang, di situ saya sempat panik. Di situ saya sempat bingung. Di mana saya harus tidur? Di mana saya harus bermalam? Sampai saya cari-cari musola, masjid. Itu kayaknya orang ketakutan. DKM-nya ketakutan. Ada, kalau di masjid itu ada kotak amal gitu. Takut uangnya hilang mungkin. Gitu. Sampai saya diusir, bukan tempat tidur, ini tempat ibadah gitu. Tapi saya selalu berpikir, oke, nggak apa-apa lah. Saya pergi dari musola, cari pom bensin. Sampai tujuan saya prospek itu hampir hilang. Tujuan saya mencari orang itu hampir hilang. Kembali lagi ke tujuan, saya harus bertahan hidup gitu. Jadi uniknya bisnis 3i Network, unik sekali. Kalau saya cerita ya memang luar biasa lah. Jadi untuk tidur saya beli koran gitu. Saya berdua sama anak saya berdua. Saya beli koran, amparin sama koran di pom bensin, ada musolanya. Itu tidur, anak teriak-teriak, ya lapar. Itu perjalanan yang memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Nah, ketika klimaknya saya berjuang habis-habisan di 3i Network, saya katakan, saya harus benar-benar kerjakan bisnis ini sampai berhasil. Kenapa? Saya pelajari programnya insurance, menjamin bahwa kalau saya meninggal besok pun, minimalnya ada proteksi. Satu itu. Kenapa orang tidak mau? Karena orang pasti meninggal. Pasti lah. Orang pasti meninggal. Yang kedua, kenapa saya mau di 3i Network berinvestasi? Karena saya pasti tua. Dan setiap orang pasti tua. Dari situ saya melihat segmen pasar. Setiap orang pasti meninggal, setiap orang pasti tua, bahkan setiap orang pasti sakit. Dan saya membawa produk solusinya, 3i Network ini solusinya, insurance dan investment. Kalau saya menawarkannya mungkin benar, itu pasti diterima. Dari situlah saya banyak belajar. Walaupun ya terkadang otodidak, terkadang ke upline saya, nanyain seperti apa. Terima kasih buat upline-upline tercinta saya, Ibu Hajah Isreni, Pak Abdul Rauf, Bapak Sarno, Bapak Afrial Tabrani, sampai Pak Kwancan, dan semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa Anda, saya bukan siapa-siapa.
Kenapa saya ceritakan kisah saya dulu? Karena tanpa Anda semua saya belum jadi siapa-siapa. Mungkin saya masih gembel, mungkin saya masih miskin. Nah dari situ, alhamdulillah uniknya apa? Saya ketemu orang yang hebat, dikirim sama Tuhan. Saya nggak kenal dengan Bapak JJ Zainal Abidin, nggak pernah kenal, jujur. Nggak pernah kenal sekalipun dengan Bapak JJ Zainal Abidin. Dia prospek saya waktu itu multi level marketing. Tapi saya nggak tertarik. Tapi saya pendekatan sama beliau. Saya balik prospek, walaupun komisi saya belum ada, bonus saya belum ada, saya balik prospek. Apa yang terjadi? Bapak JJ langsung menyatakan bergabung. Dia sama, nggak ada modal, sampai menawarkan, Pak Mehmet, daripada tidur di pom bensin, yuk tidur di rumah saya. Dari situ Pak, saya mulai menemukan zona agak nyaman. Agak nyamannya dari tidur di pom bensin, tidur di rumah gitu. Walaupun tidur di rumah orang itu nggak nyaman, itu aja. Malu dan lain sebagainya. Dikasih makan dan lain sebagainya. Nah dari situ saya berjuang dengan Pak JJ pakai motor ke mana-mana. Saya fokus membantu Pak JJ 3 grupnya, 3 jalurnya. Yang alhamdulillah mungkin singkat cerita Bapak JJ sekarang sudah Gold Agency. Bapak JJ Zainal Abidin. Dia mantan supir kontainer, lulusan kelas 2 SD. Tetapi berkat bisnis Tirai Network, You Velos terbaru sama penghasilannya yang luar biasa puluhan juta. Satu itu. Yang kedua, orang yang saya ajak, tadi kata Budian, fokuslah ke 3 jagoan. Yes. Kami punya prinsip pegang 3 jagoan dulu. Kalau yang 3 ini jadi, kita semua jadi, pasti. Maka jangan pernah fokus kerja ke atas, kita fokus ke bawah. Jangan pernah fokus kerja ke diri pribadi, tapi fokus membantu mitra yang 3 ini. Jika mitra yang 3 ini berhasil, kita nggak usah dipikirin, kita pasti jadi. Yang kedua, saya ketemu Pak Yoyo. Pak Yoyo ini luar biasa, pengusaha. Sampai sekarang kesibukannya pun luar biasa. Mungkin 1 atau 2 jam dia tinggalkan usaha konveksinya, itu sulit sekali. Di live Zoom pernah Pak Yoyo live Zoom. Alhamdulillah berkat bisnis Tirai Network, Pak Yoyo pun nembus di Gold Agency. 3 kakinya saya pegang aktif. Ada Bu Hajah Neneng yang Silver Agency. Kemudian kaki keduanya ada Bapak Ismet yang Brown Agency. Kaki ketiganya itu ada Bapak Asep Ruhyat dan Bapak Koyum yang hari ini sebetulnya saya ada leader meeting di rumah saya. Di belakang lagi kumpul mitra-mitra saya. Saya katakan saya live Zoom dulu. Saya ingin berbagi dengan seluruh 3i Network Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu kaki kedua. Kaki ketiga saya ketemu dengan Dr. Nas Bapak Ian. Bapak Ian ini dosen, tetapi dia penganggur, berat. Sampai dia terpuruk, tidur di kontrakan. Dan saya cerita, ayo bangkit sama saya Pak Ian. Mungkin punya nasi 1 bungkus berdua, ya saya alami. Tapi hari ini alhamdulillah. Pak Ian menjelma menjadi seorang Silver Agency dengan mobilio terbaru. Jadi 3 mitra saya sudah alhamdulillah naik ke jenjang-jenjang yang lumayan agak nyaman lah. Kalau di Silver above itu udah agak nyaman. Dan target saya bukan hanya menciptakan 3 mitra saya, tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, panjangkan umur saya. Saya tidak akan melihat orang itu notabene basicnya dari mana, latar belakangnya seperti apa. Karena salah kalau pandangan orang melihat dari fisik klik semata. Ah, dia nggak punya uang. Oke, tapi kan dia punya akal dan pikiran yang nilainya jauh lebih mahal daripada uang. Saya punya prinsip seperti itu Pak Pran. Jadi saya bisa bertahan sampai hari ini. Ini rumah juga alhamdulillah, rumah yang bagi saya ini adalah titik awal. Saya berdua dengan istri saya di sini di 3i Network ingin membuktikan kepada semua yang awalnya kami bukan siapa-siapa. Kemudian apoteker ditinggal sama orang tuanya memang dari kecil, bapaknya sudah almarhum. Kemudian saya juga sekarang sudah nggak punya kedua orang tua saya sudah meninggal. Doakan kami menjadi pasangan sakinah mawadah warahmah. Bukan hanya sukses di 3i Network, tetapi sukses di dunia dan akhirat kelak. Berkat bisnis 3i Network, alhamdulillah, saya sampai abadikan D350 Win Fortuner.
VRJ. Orang lain mengatakan nggak mungkin. Kamu baru goal agensi, waktu itu saya goal agensi. Nggak mungkin kebayar loh. Fortuner berapa cicilannya per bulan? Tapi saya katakan gini, saya banyak masalah, bisa keluar dari zona masalah. Dan Tuhan itu ngasih beban. Ingat teman-teman semua, Tuhan ngasih beban di batas kemampuan kita. Jadi ketika beban itu 1 kintal, kita mampu menanggungnya. Beban itu 80 kg, ya kita mampu menanggungnya gitu. Nggak mungkin melebihi kapasitas kita, kemampuan kita itu. Jadi percaya dan yakinlah, jika teman-teman ingin jadi kron, terus melaju aja, terus melaju saja, terus melaju saja, terus melaju. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah, apapun kondisinya. Jangan pernah berhenti. Saran saya, jangan pernah berhenti. Saya mengalami kondisi yang sangat parah pun, saya tidak pernah berhenti di Triad Network. Kenapa? Saya selalu fokus ke tujuan saya ingin jadi crown agency. Impian saya yang terbesar, karena saya muslim, saya ingin naik haji. Tidak mungkin saya nunggu kuota reguler, bagi yang muslim tahu sendiri, kuota reguler naik haji 15 tahun, nggak mungkin. Tetapi kalau sudah crown agency, penghasilan di atas 200 juta, itu bonus 1 bulan bisa untuk naik haji. Kita ambil kuota haji yang plus 185 juta, bisa berangkat. Tahun depan, target saya bisa berangkat naik haji. Bersama Pak Gusmik. Saya tadi telepon pagi-pagi, Pak Gusmik, indahnya kalau kita bisa berhaji nanti. Dan besok tanggal 4, teman-teman yang lagi lengar di live Zoom ini, saya dengan Pak Gusmik kolaborasi di Hotel Katulistiwa Jatinangor. Besok tanggal 4 di Hotel Katulistiwa Jatinangor, saya dengan Pak Gusmik. Kenapa? Karena waktu umroh kemarin saya yang pertama kali dia nelpon video call Bapak Gusmik. Ahmed, ini benar lagi di Mekah? Iya, saya lagi di Mekah. Bulan Maret saya beserta istri saya umroh bareng di sana. Kami serahin pada Tuhan, dan uniknya 2 tahun saya bertahan gol. Setelah umroh saya minta di sana, diangkat saya jadi platinum agency. Diangkat jadi platinum agency. Jadi kekuatan utama kita ikhtiar secara maksimal, tempatnya sudah tepat, kendaraannya sudah, kendaraan yang tercepat menurut saya Triad Network ini. Kendaraan yang tercepat ada di Triad Network. Wadahnya pun sudah sangat kuat, Salim Group. Leader-leadernya pun leader-leader yang luar biasa menurut saya. Ada Pak Kwansen, ada 12 kron yang mudah-mudahan jadi panutan buat kita semua dan bisa menciptakan kron-kron berikutnya, termasuk saya. Tidak bisa saya sendiri, jujur. Kami masih butuh bantuan para leader-leader yang hebat, yang handal. Tetapi insya Allah Pak Pran, mungkin kalau saya bisa, teman-teman yang di sana jauh-jauh lebih bisa daripada saya. Ya, Pak Mehmet, sebelum closing statement Pak, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya Pak Mehmet ya, yang mungkin juga mewakili kehausan dari teman-teman yang sebenarnya pengen nanya, cuman mereka tidak bisa nih, gitu. Ya, Pak Mehmet, semua orang ketika mendengar kisah Pak Mehmet ini seperti from zero to hero ya, dari nol menjadi wow. Minus. Gitu. Ya. Dari minus gitu ya. Nah, itu banyak sekali orang yang malam ini kepengen seperti Pak Mehmet gitu ya. Namun terkadang seperti tadi Pak Mehmet cerita di awal, Pak Mehmet mengatakan ini gampang, ini bisa gitu ya. Tetapi ternyata ketika berproses di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Nah, kali proses tersebut atau tantangan dan kendala tersebut membuat banyak orang patah semangat, putus asa begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa mungkin Pak Mehmet bagikan juga sebagai poin penting sebelum closing statement nanti ya, yang bisa dipakai oleh teman-teman semua yang malam ini menonton, bahwa harus pegangan dengan sesuatu nih. Nah, sesuatunya ini apa sebenarnya yang membuat Pak Mehmet ketika dihadapkan dengan proses tantangan yang begitu, ya katakanlah begitu berat, begitu ya, tidak mudah, dalam kondisi ekonomi saat itu yang sedang sulit-sulitnya, tapi kok bisa maju terus gitu Pak. Banyak orang yang mundur, Pak Mehmet maju terus. Nah, apa nih sebenarnya tipsnya Pak? Yang pertama mungkin saya melihat 5 pilar penting Pak. 5 pilar penting yang ada di perusahaan CAR ini. Yang saya lihat dulu, ini wah Salim Group kata saya, perusahaan raksasa gitu, CAR ini. Satu itu. Yang kedua, tahun 75 kan udah 43 tahun.
Itu pilar yang saya lihat. Perusahaannya dulu, company-nya dulu. Yang kedua mungkin legalitas. Saya pegang legalitasnya. Ada OJK dan AJI. Ketakutan saya di mana gitu. Itu yang bikin saya maju, Pak. Itu yang bikin saya maju. Yang ketiga produknya. Tadi saya cerita, setiap orang pasti meninggal, setiap orang pasti tua, setiap orang pasti sakit gitu. Yang keempat, marketing plan. Sebetulnya Anda semua jujur. Jangan pernah berpikir harus nabung 5 tahun. Tapi isi dari produknya yang harus Anda sampaikan. Pak, Bapak itu punya anak. Bagaimana kalau anaknya nanti mau kuliah? Bapak tidak punya tabungan seperti apa? Aduh, Pak, nabungnya 5 tahun. Jangan berpikir 5 tahun, terlalu sombong, kata saya. Bagaimana kalau kita besok meninggal? Itu mungkin yang saya tekankan. Itu dari 3 saja, itu sudah menjual, Pak. Dari 3 saja. Itu yang saya lakukan. Company, legalitas, produk. Kemudian sistem, Pak. Nggak usah nabung 5 tahun. Anda ngajak 7 nasabah saja. Udah, gratis. Bagaimana caranya? Saya turun, Pak. Begini cara mengajaknya. Jadi dikasih contoh. Begini cara ngajaknya. Begini caranya. Langsung action ke lapangan. Kumpulin orang, biarin saya presentasi. Pakai kalender, pakai spidol. Nggak pernah saya punya laptop Infocus dari dulu. Pakai kalender, pakai spidol. Saya ceritakan company-nya, legalitasnya. Walaupun fotokopi, ya ternyata satu keyakinan. Yakin kepada diri sendiri. Bahwa kita mampu. Yang kedua, yakin kepada yang Maha Kuasa aja. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Boleh sekarang renungkan. Kenapa 3i Network kok datang ke diri kita? Kenapa? Dari 250 juta penduduk Indonesia, kenapa kita yang terpilih? Mungkin bisa jadi renungan buat teman-teman semua. Nah, ketika kita terpilih menjadi member 3i Network, mungkin Tuhan sudah memilih bahwa kita sudah di jalur yang tepat, kendaraan yang tepat untuk meraih kekayaan itu. Meraih sukses itu. Resiko bisnisnya di mana? Nggak ada. Bohong kalau saya gagal di CHR. Salah, gagalnya di mana? Justru nikmatnya di bisnis ini, saya silaturahmi kemana-mana. Makanan nggak pernah beli. Minum kopi terkadang disuguhin di tiap rumah. Nggak punya ongkos, dikasih ongkos sama mitra, Pak. Kenapa? Karena saya memahami dulu itu, pilar itu. Dan yang kelima, kita punya sekarang, dulu nggak ada Mobis. Sekarang ada Mobis ya. Dengan adanya Mobis kita bisa lihat. Jujur atau tidaknya nasabah kita bisa lihat di portofolio, cek saldonya, kapan dia bayar gitu, Pak. Kan kelihatan. Ini membantu sekali saya. Jadi saya tanamkan tetap 5 pilar penting menjalankan bisnis 3i Network ini. Itu selain keyakinan kepada diri sendiri, keyakinan kepada yang Maha Kuasa. Itu mungkin Pak Pran. Baik, Pak Mehmet, sebagai segmen terakhir Pak, segmen closing statement Pak, agar mereka yang nonton pada malam ini sudah terbakar semangatnya, bisa langsung segera mengambil keputusan untuk melangkah, karena biasanya langkah pertama ini yang paling berat. Mereka-mereka yang mungkin saat ini seperti Pak Mehmet dulu, mereka dalam kondisi ekonomi yang mungkin biasa-biasa saja, atau mungkin sedang terpuruk, atau ya mereka, aduh saya bisa nggak ya, saya takut gagal, dan lain sebagainya. Nah, Pak, saya berikan kurang lebih 3-4 menit untuk closing statement disertai dengan backsound ya Pak ya. Silakan Pak. Boleh. Jadi bagi teman-teman semua, saran saya jalankan bisnis 3i Network dari hati yang paling dalam, dari hati, dari sini, dari hati. Bukan dari hawa nafsu saja, tapi dari hati. Pentingnya insuran tadi, teman-teman semua. Mudah-mudahan kita panjang umur. Kita tidak butuh itu sekarang. Kita ingin panjang umur. Dan siarkan itu. Yang kedua, pentingnya tadi diproteksi ya. Kita pasti tua, semuanya pasti tua. Tidak ada yang bisa terhindar dari hukum alam itu. Pasti tua. Makanya pentingnya berinvestasi. Dan saran saya, hindarilah orang-orang yang bermental miskin. Mereka punya masalah untuk semua solusi. Orang bermental miskin itu seperti itu. Mereka punya masalah untuk semua solusi. Beda dengan saya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya, gitu aja. Bagi saya. Dan mari kita renungkan berapa usia kita sekarang. Apa yang Anda kerjakan sekarang? Sampai kapan Anda mampu mengerjakan?
bisnis yang Anda kerjakan sekarang? Apakah fisik Anda terus kuat? Saya jujur di Tirai Network, sebulan full saya pulang umroh nggak bekerja. Fokus saya ibadah. Apa yang terjadi? Naik platinum agency. Pernah saya sakit 1 bulan, nggak bekerja sama sekali, saya terbaring di rumah sakit. Bonus saya nggak turun. Jadi menurut saya pribadi, bisnis ini yang terlayak kita kerjakan. Banyak bisnis di luar sana, teman-teman semua. Tetapi kita modalnya berapa? Renungkan oleh teman-teman. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 15 tahun lagi, apakah posisi kita mau sama? Apakah kita mau berada di dalam posisi yang sama? Minus, banyak kekurangannya. Saya tidak mau. Yang harus direnungkan apa? Dulu, nanti ketika kita sudah tua, siapa yang ngasih kita biaya untuk makan? Kalau sudah tua, bayangkan itu. 5, 10, atau 15 tahun ke depan, kita mau seperti apa? Ini jadi renungan buat kita semua. Makan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa sehatmu, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Itu pesan saya. Jadi, kalau seandainya kami berdua, Median, Mehmet dan Dian, dari dulunya bukan siapa-siapa, dari dulunya tidak punya apa-apa, tapi insya Allah mohon doanya juga buat teman-teman semua. Saya doakan yang sekarang lagi di Tirai Network mengalami hal yang sama pahitnya seperti saya, yang berposisi agensi sampai dengan kebrot, itu godaannya luar biasa berat. Jangan menyerah, jangan mundur, terus jalan. Ingat, 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, insya Allah kita freedom. Insya Allah kita terbebas dari sulitnya kehidupan ini. Karena saya sudah buktikan 3 tahun, fokusnya saya baru 3 tahun di bisnis Tirai Network. Per bulan nggak pernah kurang dari 45 juta per bulan. Itu 1 ID saya, belum ID yang kedua, belum ID yang ketiga. Jadi teman-teman, sekarang tekad yang bulat, mantapkan teman-teman hatinya dan pikirannya bahwa Tirai Network solusi yang terbaik buat teman-teman semua, buat saya untuk mencapai posisi yang kita impikan, yaitu Crown Agency Indonesia. Jadi target saya maksimal 2020 saya harus mengisi kuota Crown yang ada di Indonesia. Bahkan doakan, kami ingin double Crown, bukan hanya Crown tapi double Crown. Kalau saya dengan Budian bisa, Pak Pran bisa, Pak Sandy bisa, semua yang hadir dan melihat live Zoom ini, saya katakan, Anda semua layak jauh-jauh lebih bisa daripada Mehmet. Jauh-jauh lebih bisa daripada Mehmet. Percaya ke saya, ada Tuhan beserta kita. Ada Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Itu saja pesannya mungkin dari saya, Pak Pran. Terima kasih, benar-benar bermanfaat bagi semuanya. Baik. Terima kasih Pak Mehmet atas sharingnya. Jika ada kendala, mohon maaf, ada kekurangan teknis sana-sini, tetapi tidak, pesan dan sharing dari Pak Mehmet tidak akan pernah kekurangan maknanya, dan saya sendiri merinding dengarnya setiap kali dengar, selalu termotivasi ya, selalu membakar semangat ya kan, sehingga saya yakin deh, ini sampai malam ini masih banyak sekali yang nonton ya, itu menunjukkan antusias dari kawan-kawan semua dimanapun berada untuk belajar, dan belajar, karena semua berhak untuk sukses. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mehmet, terima kasih Budian, kita semua doakan, seluruh penonton doakan juga ya, sudah ya kan, sehingga ceritanya, kisahnya bisa semakin menginspirasi lebih banyak orang lagi. Ya, sampai jumpa lagi Pak Mehmet, Budian di acara selanjutnya. Amin. Maupun online ya. Ya, baik teman-teman semua, itu tadi kisah yang kita dengar sama-sama. Malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya teman-teman semua, itu tadi kisah dari Pak Mehmet dan Budian ya.
Mereka terus berjuang sampai detik ini untuk mencapai posisi crown, bahkan double crown. Dan perjalanan mereka tentu menginspirasi kita semua, kisah mereka menjadi semangat, menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi rekan-rekan semua yang menonton pada malam hari ini dimanapun berada. Dan pastikan bahwa semangat tersebut tidak berhenti sampai malam ini. Tetapi Anda-Anda sekalian, teman-teman semua, biarlah semangat itu menjadi sebuah bahan bakar yang membantu teman-teman semua agar bisa mencapai kesuksesan seperti kedua pasangan tadi. Dan karena itu, teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih pada semua partisipan ya, yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook Group, National Group 3i Networks. Anda bisa menyaksikan siaran ulang ini melalui Facebook Group, National Group 3i Networks. Dan terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf jika ada kekurangan ya, kendala mungkin teknis di sana-sini, tetapi paling tidak manfaat positifnya kita semua bisa nikmati sama-sama. Sampai ketemu lagi di acara 3i Live Channel selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Semua pasti bisa, pasti crown.